Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah, NIM 86207181503. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti akan membuat tugas UTS semester 6 dengan dosen pengampu yaitu Bunda Dr. Irma Yuliantina MPD. Untuk memenuhi tugas UTS semester 6 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dari KTSP. Apa sih itu KTSP? KTSP itu singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Mengapa sih kita harus memakai KTSP? KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk 1. Menyelenggarakan program lembaga, 2. Melaksanakan berbagai layanan di lembaga, 3. Melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar anak. Prinsip-prinsip penyusunan KTSP. 1. Berpusat pada anak, 2. Kontekstual, 3. Kompetensi dan dimensi, 4. Perkembangan, 5. Pembentukan kepribadian, 6. Sesuai tahap perkembangan, 7. Sesuai dengan cara belajar, 8. Holistik integratif, 9. Melalui bermain, 10. Membangun pengalaman belajar, 11. Konteks sosial budaya. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, atau berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Bagaimana menentukan muatan pembelajaran? 1. Lakukan analisis setiap KD. Kemudian temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Yang kedua, jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD. 3. Kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Kemudian, muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan 1. Tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, 2. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, 3. Visi dan misi tujuan lembaga, 4. Kearifan lokal, 5. Keunggulan lembaga. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Muatan pembelajaran atau materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh satuan PAUD. Satuan PAUD dasar mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Misalnya, jika satuan PAUD yang memiliki visi pengembangan entrepreneurship atau kepemimpinan atau budaya dapat memperkaya materi di atas. Kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok. Pada kegiatan pendahuluan, guru dapat menyampaikan tujuan yang dicapai dan topik pembelajaran yang akan dibahas dalam kegiatan kelompok. Langkah berikutnya, guru mengelompokkan siswa sesuai kriteria dan memberikan penjelasan pada siswa tentang tahapan belajar.
Setelah semua siswa memahami tugas dan kegiatan yang harus dilakukan dalam kelompok, selanjutnya siswa melakukan diskusi sebagai kegiatan inti pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merumuskan permasalahan berdasarkan topik pembahasan dan tujuan pembelajaran oleh siswa di bawah bimbingan guru. Kedua, mengidentifikasi masalah atau sub-sub tema berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Ketiga, analisis masalah berdasarkan sub-sub masalah. Dalam tahap ini, siswa dikondisikan secara individu dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan dan sampai mencapai satu kesepakatan untuk menjawab persoalan kelompok. Keempat, menyusun laporan oleh masing-masing kelompok. 5. Melaporkan hasil diskusi kelompok kecil pada seluruh kelompok. Dilanjutkan diskusi kelas yang langsung dibimbing oleh guru sekaligus melaksanakan penguatan pemahaman konsep dan prinsip yang diperoleh dari diskusi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok, diantaranya diskusi, kerja kelompok, pemecahan masalah, inquiry, discovery, simulasi, dan observasi. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kelompok membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak. Oleh karenanya, guru perlu memperhatikan alokasi waktu yang disediakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran kelompok yaitu 1. Adanya topik dan permasalahan. 2. Pembentukan kelompok. 3. Kerjasama. 4. Perhatian. 5. Motivasi. 6. Sumber belajar dan fasilitas. 7. Latihan dan tugas. Kegiatan akhir pembelajaran yaitu 1. Meninjau kembali penugasan siswa. Yang kedua, melaksanakan penilaian. Berikut ini kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut. 1. Memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. 2. Membahas kembali bahan pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. 3. Membaca materi pembelajaran tertentu. 4. Memberikan motivasi atau bimbingan belajar. 5. Mengemukakan tentang topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. 1. Guru hendaknya menentukan dan menjelaskan secara singkat tentang topik tugas yang dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, guru perlu menjelaskan tentang tahapan tugas-tugas yang harus dikerjakan berdasarkan lembaran tugas. Guru hendaknya memberikan gambaran alternatif penyelesaian tugas tersebut. 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang tugas yang belum dipahaminya. Guru hendaknya menegaskan tentang kriteria dan batas waktu penyelesaian tugas tersebut. Keempat, guru menjelaskan tentang proses penyelesaian tugas, apakah dilaksanakan di sekolah atau di rumah, sesuai karakteristik tugas yang bersangkutan. Kelima, siswa diminta untuk mengerjakan dan menyerahkan tugas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Keenam, guru harus memeriksa dan membahas setiap tugas yang diberikan. Dengan membahas dan memberikan balikan terhadap hasil tugas yang dikerjakan, siswa akan mengetahui keberhasilan tugas yang dikerjakan atau kesalahan yang harus diperbaiki. Pembahasan hasil tugas ini juga dapat dilakukan bersama-sama siswa melalui presentasi dan diskusi hasil tugas. Hal ini akan memberikan motivasi kepada siswa untuk mengerjakan dengan lebih baik tugas berikutnya. Demikianlah pemaparan dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.